Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam. Sobat Kristiani, pada malam hari ini kami masih tetap ingin berbagi cerita dengan Anda dari cerita-cerita peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang mungkin juga berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Dikisahkan tentang dua orang yang hobi memancing. Namanya adalah Tigor dan Bekuk. Bekuk itu adalah bengkok dalam bahasa Indonesia ataupun istilah lain tidak lurus. Sedangkan Tigor adalah lurus dan nama itu biasa bagi orang Batak. Dan kami mohon maaf kalau kedua nama itu juga kebetulan nama kita atau nama orang yang tertentu yang berhubungan dengan kita, kami mohon maaf. Tetapi ini hanya sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan tentang dua orang yang hobi memancing ini merencanakan untuk memancing bersama di suatu waktu. Selama ini mereka masih memancing sendiri-sendiri. Tetapi sejak mereka bertemu dan sama-sama menginformasikan bakat masing-masing, dan mereka sepakat untuk memancing bersama. Tepatnya pada Sabtu pagi, mereka janji untuk memancing bersama di satu sungai dekat dengan desa. Lalu mereka berjumpa di persimpangan. Perjalanan dari desa sampai ke sungai itu sekitar setengah jam. Lalu si Tigor memulai perbincangan. Dia katakan, "Bekuk, kamu tahu nggak bahwa ikan yang dipancing nanti kalau kita bakar itu pasti lurus?" Lalu kemudian si Bekuk ini tidak terima dan dia mengatakan, "Oh tidak, kau salah. Kalau ikan yang dipancing kemudian dibakar itu pasti bengkok ataupun itu pasti bekuk," katanya. Tidak akan lurus. Kemudian si Tigor juga mempertahankan pendapatnya. Dia selalu mengatakan kalau ikan dibakar itu nanti pasti lurus. Kemudian si Bekuk juga mempertahankan pendapatnya kalau ikan yang dibakar itu nanti juga pasti bengkok atau tidak lurus. Kemudian mereka terus mempertahankan pendapat masing-masing sepanjang setengah jam itu, sampai keduanya pun emosi dan saling pukul satu dengan yang lainnya. Kemudian batal ataupun bubarlah acara mancing bersama itu. Sobat Kristiani, tentu kalau ikan yang dibakar bisa lurus. Kalau kita buat penyangga, dan juga bisa bengkok atau tidak lurus kalau kita bakar begitu saja. Sebenarnya si Tigor dan si Bekuk keduanya benar. Tetapi karena masing-masing terlalu mempertahankan pendapatnya, memiliki ego yang besar, tidak mampu menerima pendapat orang lain, atau tidak mampu untuk mengalah dan seterusnya, maka terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan acara mancing bersama pun tidak jadi. Peristiwa seperti ini, hal-hal seperti ini juga Sobat Kristiani bisa atau bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Intinya persoalan kecil saja kadang kita perdebatkan, dan itu bisa menjadi persoalan yang amat besar. Kemudian kita tidak menemukan solusi. Solusi terakhir adalah hanya pertengkaran. Solusi terakhir hanya permusuhan. Padahal sebenarnya pendapat masing-masing pun jika dianalisa bisa diterima. Tetapi karena tidak mampu menerima pendapat orang lain, karena memaksakan kehendak dan ingin seperti yang katakan, lalu semuanya hancurlah atau bubarlah. Nah, Sobat Kristiani, pelajaran yang kita dapat dari cerita itu adalah berusahalah untuk menahan ego Anda. Berusahalah untuk tidak selalu memaksakan apa yang kamu pikirkan. Berusahalah mencoba memahami pendapat orang lain. Atau inti yang paling utama adalah persoalan kecil janganlah dibuat menjadi besar. Karena terkadang permasalahan, permusuhan itu terjadi dari hal-hal sepele. Dari hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat, dengan mudah. Tetapi karena ego tadi
dan tidak mau menerima kebenaran pendapat orang lain, sering permusuhan, pertengkaran, perkelahian terjadi dalam kehidupan. Baik kehidupan keluarga, baik kehidupan pertemanan, baik kehidupan persahabatan, suami istri dan lain-lain. Semua bisa terjadi dari hal-hal kecil bisa menjadi suatu persoalan besar, kemudian yang berakhir pada perpecahan. Dari cerita ini kita ingin belajar bahwa apa yang kita katakan tidak selalu benar dan apa yang dikatakan orang lain tidak selalu salah. Maka apa yang dikatakan orang lain mungkin akan kita terima dan analisa dulu, dan apa yang kita sampaikan juga jika tidak langsung ditanggapi ataupun diterima orang lain, barangkali kita harus sabar. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan kecil jangan sampai menjadi persoalan besar, kemudian menjadi akar dari perpecahan dan permusuhan. Semoga cerita ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.